Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Andika Livia Meta SST MSI. Perkenalkan, saya Destin Duardianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan kadar kreatinin dengan ureum dan asam urat pada pasien diabetes mellitus dengan lupus diabeticum. Pendahuluan, diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum di dunia, yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk membuat cukup insulin atau menggunakan insulin secara efisien. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Penderita diabetes mellitus memiliki prevalensi kerusakan hati yang lebih tinggi akibat ketidaknormalan metabolisme glukosa dan lemak. Prevalensi terjadinya kerusakan hati akut pada penderita diabetes yaitu sebesar 25%, sedangkan prevalensi kerusakan hati kronik dapat mencapai 40% pada penderita diabetes. Lupus diabetikum merupakan luka kronis yang sulit sembuh karena adanya gangguan pada saraf atau neuropati dan pembuluh darah di kaki sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Luka diabetes sangat rentan terhadap infeksi jika tidak segera diobati dan dirawat. Infeksi ini dapat menyebar bahkan berujung pada amputasi. Hubungan antara diabetes mellitus dengan kadar ureum dan kreatinin asam urat merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan kejadian diabetes tipe 2 dan mengalami hiperurisemia. Kreatinin adalah produk limbah dari pembersihan fosfokreatin pada otot yang akhirnya disaring oleh ginjal. Kreatinin serum adalah ukuran kadar kreatinin dalam darah yang lebih sensitif, yang tidak diubah oleh konsumsi makanan dan merupakan tanda khusus pada ginjal. Ureum adalah salah satu limbah nitrogen yang dibentuk dari sel-sel hati dan berasal dari proses deaminasi atau pelepasan gugus amino dari asam amino yang dihasilkan untuk proses pembentukan energi. Peningkatan ureum dalam darah dapat menunjukkan bahwa fungsi ginjal telah terganggu. Asam urat merupakan penyakit degeneratif yang dampaknya terhadap kualitas hidup seseorang sangat signifikan. Asam urat merupakan kondisi metabolisme yang dikarakteristik dengan peningkatan kadar asam urat atau hiperuresemia. Tubuh setiap makhluk hidup menghasilkan asam urat selama proses metabolisme dasar, seperti reaksi dalam sel yang mendorong produksi kehidupan. Asam urat adalah penyakit yang menyerang persendian tubuh. Ini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana hubungan kadar kreatinin dengan ureum dan asam urat pada pasien diabetes mellitus dengan lupus diabeticum? Dan ada tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kadar kreatinin dengan ureum dan asam urat pada pasien diabetes mellitus dengan lupus diabeticum. Ini ada metode desain penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Pasien diabetes mellitus dengan lupus diabeticum sebanyak 30 sampel yang diperoleh dari Rumah Luka Sidoarjo, dan tempat dan waktu penelitian Lab Kimia Klinik dan Hematologi Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Umsida dan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Sidoarjo pada bulan September 2022. Analisis data, ada uji normalitas, dan dilanjutkan dengan uji Spearman correlation. Dan ada metode alur penelitian. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, persiapan pasien. Yang ketiga, cek GDA dengan POCT. Yang keempat, pengambilan darah vena pasien DM dengan lupus diabeticum. Yang kelima, ada pemeriksaan kadar kreatinin, ureum, dan asam urat. Yang keenam, ada pengumpulan data. Yang ketujuh, ada pengelolaan dan analisis data. Dan yang kedelapan, ada kesimpulan. Hasil analisis data, ada karakteristik pasien DM dengan lupus diabeticum. Dari 30 sampel pasien, sebagian besar adalah pasien berjenis kelamin perempuan. Pasien laki-laki berjumlah 13 orang dengan persentase 43,3% dan perempuan berjumlah 17 orang dengan persentase 56,7%. Pasien dengan kelompok usia dengan umur 60 sampai 69 tahun, jumlah pasien terbanyak lebih rentan terkena penyakit DM lupus yaitu berjumlah 12 orang dengan persentase 40%. Dan ini hasil rata standar deviasi kadar kreatinin, ureum, dan asam urat. Hasil rata-rata yang saya dapatkan dari kadar kreatinin, ureum, asam urat tidak normal karena rata-rata kadar kreatinin pada sampel serum dari 30 pasien DM lupus diabeticum yaitu
Hasilnya 1,80 mg per dl lebih tinggi dari normal pada pria 0,9 sampai 1,3 mg per dl dan wanita sebesar 0,6 sampai 1,1 mg per dl, dan untuk kadar ureum rata-rata yang didapatkan 26,51 mg per dl, di mana hasil tersebut melebihi nilai normal sebesar 6 sampai 20 mg per dl, dan untuk rata-rata kadar asam urat terdapat hasilnya 7,74 mg per dl, melebihi batas normal pada pria sebesar 3,5 sampai 7,2 mg per dl, dan pada wanita sebesar 2,6 sampai 6,6 mg per dl, yang menandakan bahwa hasil tersebut tidak normal. Lalu dilanjutkan dengan uji statistik menggunakan SPSS versi 25. Sapirowil digunakan untuk uji normalitas. Hasil dari uji normalitas kadar ureum pada DM lupus didapatkan hasil 0,000, menunjukkan kreatinin dan ureum tidak terdistribusi normal, sedangkan asam urat yang didapatkan hasilnya 0,293, lebih dari 0,05 yang terdistribusi normal. Lalu dilanjut dengan uji Spearman correlation. Untuk kadar kreatinin dengan ureum dengan koefisien korelasi 0,449 dan signifikannya 0,013, yang artinya memiliki hubungan signifikan kreatinin yang memiliki korelasi yang sedang dengan ureum pada pasien DM yang lupus diabetikum. Lalu ada kadar kreatinin dengan asam urat dengan koefisien korelasinya 0,538 dan signifikannya 0,002, yang artinya berhubungan signifikan antara kreatinin dengan asam urat sedang. Pembahasan, pada sampel pasien diabetes mellitus yang diteliti terdapat peningkatan kadar rata kreatinin yaitu sebesar 1,8 mg per dl. Hal ini lebih besar daripada kadar normal yaitu sebesar 0,9 sampai 1,3 mg per dl pada laki-laki dan 0,6 sampai 1,1 mg per dl pada perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian lain di mana dari 30 sampel penderita diabetes mellitus terdapat 9 pasien dengan kadar kreatinin normal 30%, 18 orang pasien memiliki kadar kreatinin tinggi 60%, dan 3 orang pasien dengan kadar kreatinin rendah 10%. Dari penelitian yang dilakukan oleh Swatun Hasana 2020 pada pasien penderita diabetes mellitus, memiliki resiko lebih tinggi mengalami peningkatan kadar kreatinin dibandingkan dengan ureum dan asam urat. Hal ini terjadi karena ketika dalam tubuh terjadi peningkatan kreatinin, maka akan mempengaruhi kinerja ginjal yang menyebabkan kontrol akan kadar ureum dan asam urat terjadi masalah. Hasil uji statistik terdapat hubungan yang berkorelasi secara signifikan antara kadar kreatinin terhadap ureum dan memiliki hubungan korelasi sedang yang searah antara keduanya, sedangkan kadar kreatinin secara statistik memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar asam urat dan memiliki hubungan korelasi searah yang sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Nur 2018 yang mengatakan ketika kadar kreatinin dalam tubuh meningkat 2 kali dari batas normal, maka akan mengurangi fungsi ginjal sebanyak 50%. Hal ini menyebabkan proses penyerapan sisa metabolisme tubuh terhambat dan menjadikan kadar asam urat dan ureum dalam darah meningkat. Temuan penting dari penelitian ini dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dari total 30 pasien DM dan lupus diabetikum yang terdiri dari 13 pasien laki-laki 43,3% dan 17 pasien perempuan 56,7%, bahwa ada hubungan antara kadar kreatinin dengan ureum korelasi yang sedang dengan signifikan 0,013 dan koefisien korelasinya 0,449, dan terdapat hubungan searah korelasi yang sedang antara kadar kreatinin dengan asam urat dengan signifikan 0,002 dan koefisien korelasinya 0,538 pada pasien DM dengan lupus diabetikum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk melihat dan menentukan seberapa parah komplikasi pada penyakit DF dengan lupus diabetikum pada beberapa parameter yang berkaitan untuk memantau peningkatan atau penurunan hasil tes tersebut, agar bisa mencegah resiko terjadinya komplikasi terkait diabetes mellitus dan menambahkan pemeriksaan penunjang lainnya untuk membantu menegakkan diagnosa tersebut. Dan ini ada manfaat penelitian bagi ITEK,
Penelitian ini terdapat manfaat yang dapat digunakan sebagai informasi tentang hubungan kadar kreatinin dengan ureum dan asam urat pada pasien DM dengan lupus diabetikum. Manfaat bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi penelitian-penelitian lainnya dan sebagai pelengkap kajian literatur bagi analisis kesehatan tentang hubungan kadar kreatinin dengan ureum dan asam urat pada pasien DM dengan lupus diabetikum. Dan untuk masyarakat, tetap harus mengatur pola makan, aktivitas, dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini agar masyarakat terhindar dari resiko diabetes mellitus dan lupus diabetikum. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat maupun bagi petugas kesehatan. Dan ini referensi yang saya gunakan dari hasil penelitian saya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.